Kita akan membahas tentang jurusan. Jurusan apa nih? Jurusan kuliah? Bisa Bukan, ya? jadi muaranya nanti ke sana. Ya. Tapi dimulai dari saat ini. Ya, dan lebih tepatnya sih jurusan ketika kelas 10 nanti mengambil program IPA atau IPS ya. Betul. Yang mana tidak ada yang lebih baik daripada yang satu lain. Kedua-duanya sama, cuma di jalur yang berbeda saja. Nah, tanpa memanjang kata-kata lagi, mari kita sambut pemateri yang luar biasa kita kali ini. Duo ya. Duo Maya. Bukan. Enggak. Duo apa ya? Ada grupnya? Belum. Seperti baru dibentuk. Duo ya. Pokoknya duo lah ya. Ya. Nanti insya Allah launching namanya setelah podcast ini. Maka Insya podcast Allah. ini membawa barokah ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Ibu Silvi Anda Aziz, Ya. SPSI. Dan juga partnernya Ibu Cicia Arifin. Kepada Ibu Silvi dan Bu Cici, majelis mempersilakan. Oke, aku Cici aja bisa untuk headset. Oke, udah siap Bos? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak ibu semua? Sehat? Ya, sehat ya insya Allah. Yang belum mengaktifkan videonya, diaktifkan dulu terlebih baiknya seperti itu, biar ibu bisa melihat anak-anak ibu semua, wajahnya yang ganteng ini, yang cantik ini, yang masih segar-segar, semangatnya yang masih membara untuk mengejar cita-cita seperti itu. Ya, seperti pagi ini quotes yang akan ibu berikan adalah apapun cita-citamu, sekolah aja dulu. Ya, jadi apapun cita-citanya, sekolah aja dulu. Ya, karena dari sekolah nanti kita akan tahu di mana sih kemampuan kita, di mana sih jurusan yang harus kita ambil. Ya, seperti yang akan kita bahas pagi ini tentang jurusan. Ya, perkenalkan nama Ibu Cici Arifin, yang dimana pagi ini Ibu akan memandu tentang informasi-informasi jurusan yang ada di SMA IT Mutiara. Yang dimana kita akan mendapatkan info itu langsung dari narasumbernya kayak gitu ya. Bersama Bu Silvi Anda Aziz, yaitu guru BK kita yang akan menjelaskan apa aja sih jurusan yang ada di SMA ini. Yuk Bu, kita bahas sama-sama gitu ya. Apa aja gitu jurusan yang mungkin bisa anak-anak semua itu mengetahui di mana sih kemampuan mereka kayak gitu. Baik Bu Cici, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ibu berkesempatan untuk share informasi dan berbagi sedikit ilmu tentang jurusan kepada Ananda semuanya. Yang mana tadi pertanyaan dari Bu Cici. Pertanyaan dari Bu Cici tadi, apa aja sih jurusan yang ada di SMA Mutiara? Nah, Ananda sekalian, jurusan yang ada di SMA Mutiara sama dengan sekolah-sekolah yang lain, yaitu ada jurusan IPA dan IPS. Nah, itu Bu Cici, jurusannya kita sama.
Jadi di SMA IT Mutiara itu ada 2 jurusan ya Bu ya, ada IPA sama IPS. IPA itu apa sih Bu? Jurusan apa? Lalu IPS juga jurusan apa? Nah, perbedaan antara jurusan IPA dan IPS ini lebih memfokuskan kepada kalau IPA kita lebih kepada hitung-hitungan, fokus kepada hitung-hitungan, rumus-rumus yang udah ditentukan jalannya seperti apa gitu. Jadi kalau ingin mencari pemecahan kasus suatu masalah kita menggunakan rumus tertentu. Nah, gitu lebih kepada IPA lebih seperti itu. Nah, gimana dengan IPS? Nah, kalau jurusan IPS itu sendiri lebih kepada pengembangan wawasan, diskusi, pemecahan solusi suatu permasalahan. Kita lebih ekspresif gitu anak IPS gitu. Ya, jadi kan ada tuh Bu, sedikit statement tentang perbandingan IPA dan IPS. Mana sih bagus Bu antara jurusan IPA atau jurusan IPS? Itu menurut Ibu bagaimana? Nah ini ya, permasalahan yang sering terjadi dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman gitu ya. Stigma anak-anak bahwasanya jurusan IPA lebih baik dibanding IPS, ya nggak Bu Cici? Sering kita mendengar seperti itu, turun-temurun dari kakak kelas. Anak IPS ribut nih, kemudian nakal gitu. Sementara anak IPA terkenal dengan rajinnya gitu, pinternya gitu. Ternyata itu nggak benar. Sebenarnya jurusan IPA dan IPS itu sama. Mereka memiliki kelebihannya masing-masing dan IPA dan IPS itu saling melengkapi. Kalau misalnya kita membawakan kepada suatu pekerjaan gitu, misalnya kita bekerja di suatu rumah sakit. Nah, suatu rumah sakit itu kombinasi antara jurusan IPA dan IPS di dalamnya. Misalnya untuk jurusan IPA di rumah sakit itu ada dokternya, ada perawatnya, ada bidan, seperti itu kan. Nah, untuk jurusan IPS sendiri itu ada juga di rumah sakit. Nah, kalau mungkin selama ini berpikirnya bahwasanya jurusan IPS itu nggak ada di rumah sakit, salah. Nah, untuk membangun suatu rumah sakit sendiri, kita memerlukan orang yang jurusan IPS. Apa sih Bu hubungannya dengan rumah sakit gitu? Nah, untuk membangun suatu rumah sakit itu kita kan perlu advokat, pengacara gitu. Nah, itu dari jurusan IPS. Kemudian untuk merekrut dokter yang masuk di rumah sakit, perawat dan tenaga staf lainnya, kita memerlukan HRD. Yang mana HRD itu jurusannya merupakan dari anak IPS, yaitu jurusan hukum dan psikologi IPS. Nah, kemudian juga bagian humas rumah sakit. Humas rumah sakit itu dari jurusan IPS juga. Itu bisa dari hukum, kemudian ilmu komunikasi, bisa dari HI, hubungan internasional gitu. Dan banyak lainnya. Jadi sebenarnya antara IPA dan IPS itu mereka saling melengkapi satu sama lain. Nggak ada yang kurang. Bahkan untuk pemikiran ini ya Bu Cici ya, pemikiran yang katanya anak IPS itu ribut. Sebenarnya ributnya itu memecahkan masalah loh Bu Cici. Mereka diskusi. Mungkin Bu Cici sendiri dari IPS bisa sedikit menambahkan kenapa sih ribut gitu. Karena iya, anak-anak Ibu semua kalau misalnya nanti kita berjumpa di kelas, kalau misalnya pelajaran Ibu itu adalah sejarah. Nanti kita akan bahas statement-statement tentang masa sekarang dan kita kaitkan dengan masa dahulu kayak gitu. Jadi biasanya kalau anak IPS itu menyelesaikan masalah itu harus ribut dulu, harus berdentung-dentung dulu di dalam kelas baru dia menemukan jawaban dari masalah mereka kayak gitu. Itu adalah cara mereka mengekspresikan kayak gitu. Tapi kalau misalnya anak IPA mungkin ya Bu ya, mereka berhubungan dengan rumus-rumus, kalau mereka ribut hilang rumus-rumus itu gitu. Seperti itu sebenarnya. Iya, benar Bu Cici. Jadi itu ya, kalau misalnya anak IPA itu terkenal diamnya itu karena mereka lebih fokus memecahkan permasalahan dengan rumus-rumus tertentu. Kalau misalnya anak IPS seperti Bu Cici bilang tadi lebih kepada ini ya, mereka berdiskusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi lebih membuka wawasan mereka. Kalau kita berpikir kalau anak IPA itu berpikir dalam kota, kalau IPS itu berpikir di luar kota. Ya, mungkin di sini anak-anak Ibu sudah sudah nampak gambaran nih jurusan apa ya yang bisa saya ambil kayak gitu ya. Terus Bu, ada lagi nih temannya kayak gini, misalnya saya IPA loh gitu. Kamu nggak mau ikut saya IPA gitu. Jangan di IPS deh gitu. Itu gimana Bu ya yang misalnya yang ikut-ikutan gitu? Ikut-ikutan itu. Jadi gini anak ya, setiap kita itu memiliki potensi yang berbeda-beda, bakat yang berbeda, dan minat yang berbeda dengan teman kita. Jadi jangan ikut-ikutan teman, tapi yakin dengan diri sendiri. Kamu kenali potensi diri kamu itu bakatnya di mana, minatnya di mana, potensinya di mana. Nah, baru tentukan pilihan kamu. Jangan
dengerin kata-kata teman bahwasanya ikut aku aja jurusan yang sama gitu kan. Misalnya ayo ikut IPA atau IPS gitu kan, biar kita sekelas gitu kan. Enggak. Jadi masa depan itu bukan ditentukan oleh ikut-ikutan. Nah, nanti kalau kamu ikut-ikutan masa depannya gimana gitu kan. Jadi kamu harus pandai mengambil keputusan sendiri sesuai dengan potensi yang kamu punya, minat yang kamu punya, dan bakat yang kamu punya. Nah, gimana sih Bu untuk mengetahui bakat saya atau passion saya di mana gitu kan? Kadang itu Bu Cici, mereka nggak tahu nih di mana passion mereka. Nah, ada beberapa trik gitu untuk mengetahui passion kamu di mana untuk SMA ini. Nah, salah satunya kamu bisa melihat kamu menyukai pelajaran apa nih sekarang. Misalnya kamu menyukai pelajaran matematika, kemudian fisika, kimia, gitu kan. Nah, berarti minatnya lebih kepada IPA. Kalau misalnya kamu lebih suka membaca, gitu kan, atau tentang terkait dengan wawasan, pengetahuan sosial, public speaking, gitu kan. Nah, itu lebih kepada IPS ya, Bu Cici ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga terkait dengan pemecahan masalah. Semakin kamu terhadap permasalahan itu kamu lebih ini ya, nggak menyerah gitu dalam misalnya untuk pelajaran matematika. Contohnya pelajaran matematika. Ketika ada pelajaran yang sulit, kamu semakin tertantang untuk mengerjakannya dan kamu tidak menyerah dalam mengerjakannya. Berarti kamu passion di sana. Nah, tapi ketika kamu dihadapkan pada suatu persoalan yang sulit dan kemudian kamu menyerah gitu mengerjakannya, berarti kamu nggak passion di sana. Gitu. Itu salah satu trik. Iya gitu ya Bu ya. Lalu setelah kita tantangan nih teman, sekarang tantangan kita adalah orang tua. Orang tua itu pengen anaknya itu besok jadi dokter, tapi yang anak pengennya menjadi seorang pengacara, atau orang tua ingin anaknya menjadi seorang teknisi gitu, tapi yang anak pengennya jadi akuntan. Itu gimana ya Bu ya? Nah, ini lagi tugas kamu untuk meyakinkan orang tua ya Bu Cici ya. Yakinkan pada orang tua, bicara sama orang tua dari hati ke hati, bahwasanya misalnya Bunda, saya tertariknya di bidang ini loh, di bidang matematika loh, gitu kan. Saya sukanya hitung-hitungan, saya nggak berminat untuk menjadi dokter, karena saya nggak suka membaca, apalagi pelajaran biologi gitu kan. Pelajaran biologi itu banyak ininya ya Bu Cici ya, bahasa-bahasa Latinnya Ya, gitu. bahasa Latinnya. Itu saya nggak nangkap gitu. Tapi kalau dihitung-hitungan kayak matematika, akuntansi gitu kan, ekonomi, saya tertarik gitu kan. Jadi yakinkan orang tua bahwasanya saya tertarik di bidang ini. Khawatirnya ketika kamu memaksakan kehendak yang tidak kamu inginkan, maka alhasil nanti ke depannya kamu sendiri yang kesulitan gitu kan. Nah, jelaskan kepada orang tua bahwasanya ini loh keinginan saya dan saya akan membuktikan bahwa saya akan berhasil kelak dengan apa yang sudah saya pilih. Nah, Ananda juga harus bertanggung jawab terhadap pilihan yang sudah Ananda ini ya, sudah Ananda pilih, sudah Ananda ambil gitu kan. Jadi jangan keputusan diambil tadi Ananda tidak bertanggung jawab. Jadi buktikan ke orang tua bahwasanya pilihan yang Ananda ambil adalah pilihan yang tepat gitu, dengan cara membuktikan kesuksesan Ananda ke depannya. Jadi sedikit cerita dari saya ya Bu Sylvia, yang dimana dulu orang tua saya itu pengen banget ibu tuh menjadi seorang masuk kesehatan kayak gitu kan. Kalau kesehatan itu kan notabene-nya anak-anak IPA gitu ya. Sedangkan saya inginnya menjadi seorang guru, ya gurunya tuh maunya di bidang IPS aja gitu, nggak mau yang apa gitu. Jadi pas tes kejurusan, ya benar, ternyata kejurusan saya itu lebih banyak IPS-nya kayak gitu, apanya lulusan di bidang-bidang IPS kayak gitu. Dan lalu yang ya karena orang tua juga pro dan kontra, akhirnya dengan meyakinkan kedua orang tua, saya bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi ke depannya, ya alhamdulillah kayak gitu. Sekarang saya duduk di kursi ini di hadapan anak-anak semua menjadi seorang guru dengan jalur dulunya itu adalah jurusan IPS kayak gitu. Ya. Jadi yang penting itu adalah meyakinkan orang tua bagaimana cara kita untuk mengambil hatinya, meyakinkan mereka kalau nantinya kita tuh bisa menjadi seseorang yang berguna untuk mereka terlebih dahulu gitu, lalu dengan berguna untuk orang lain kayak gitu ya Bu Sylvia. Ya, benar. Jadi ini Bu Cici tambahan sedikit bahwasanya jurusan IPA IPS itu keduanya bisa sukses. Jurusan itu bisa sukses. Jadi tergantung kamu yang belajar kemudian tidak menyerah dengan apa yang kamu inginkan gitu.
karena setiap orang itu mempunyai peluang untuk sukses. Nah, ketika mereka malas-malasan, maka itu adalah kunci dari kegagalan. Nah, kesuksesan itu kuncinya dari rajin, dari Bu Cici rajin, gigih, tekun gitu. Jadi setiap apapun keputusannya, misalnya terkait dengan jurusan IPA atau IPS yang kamu ambil, insya Allah dengan bekerja keras, tekun, rajin belajar, maka akan menemukan kesuksesan gitu. Oke, apa Bu, bisa ada nggak itu sedikit quotes untuk anak-anak semua untuk bisa memilih tuh antara jurusan IPA dan IPS? Mereka tuh masih gegana tuh, pasti masih gegana banget ya, masih galau merana kayak gitu ya, belum tahu nih mau jurusan mana yang mereka ambil kayak gitu. Ada nggak sedikit kata-kata gitu? Intinya kalau sedikit kata-kata ya, intinya percaya dengan diri sendiri, percaya dengan kemampuan sendiri, dan jangan pernah ragu dengan potensi yang kita miliki. Jangan dengarkan kata-kata negatif dari orang lain yang misalnya mengatakan bahwasanya alah kamu masuk IPA sok pintar, atau masuk IPS itu kan isinya orang-orang yang nakal gitu, ribut-ribut gitu. Jangan dengarkan. Kesuksesan itu berada di tangan kamu gitu kan. Selalu berpikir positif terhadap keputusan yang kamu ambil gitu. Jangan pernah menyerah terhadap cita-cita kamu. Mungkin kalau terkait dengan cita-cita itu akan berubah-ubah ya Bu Cici. Mungkin waktu kelas 1 cita-citanya ingin jadi polisi. Nanti kelas 2-nya bisa berubah lagi sampai kelas 3 baru bisa menentukan pilihan yang pas gitu ya. Intinya apapun keputusan yang kamu ambil, pikirkanlah dengan matang gitu kan, jangan terburu-buru, diskusikan juga dengan orang tua, sesuaikan dengan passion kamu tadi, minat dan bakat kamu. Kalau sesuai maka ambillah jurusan tersebut gitu. Intinya jangan salah ngambil jurusan, karena ketika kamu salah mengambil jurusan maka kedepannya akan salah gitu kan. Yang dikhawatirkan ketika kamu salah mengambil jurusan adalah kamu berhenti di tengah jalan gitu. Itu yang dikhawatirkan. Karena banyak kasus juga ya Bu Cici, kita pernah mendapatkan kasus dia inginnya ini, kemarin kasusnya itu dia sebenarnya potensinya di IPS gitu, public speakingnya oke gitu, tapi karena gengsi dengan teman-teman maka dia mengambil jurusan IPA gitu, sampai kelas 3 akhirnya dia menyesal gitu ya, menyesal telah mengambil jurusan IPA yang mana sebenarnya potensinya ada di IPS, public speaking gitu ya, dan dia ingin menjadi seorang trainer gitu, atau mengambil jurusan kalau di perkuliahan ilmu komunikasi. Akhirnya itu dia menyesal ketika milih perkuliahan, dia akhirnya linjur. Itu kan peluangnya menjadi lebih kecil gitu ya. Alangkah baiknya di awal itu sudah direncanakan secara matang, diambil keputusan dengan tepat, dengan cerdas gitu ya. Seperti itu Bu Cici, jangan sampai salah ambil jurusan. Iya, kalau bisa kita kalau sudah pilih sesuatu, kita harus tanggung jawab ya Bu ya, sama pilihan kita kayak gitu. Jangan sampai kita salah langkah di pertama ya Bu ya. Kalau misalnya kita nanti salah langkah di pertama kayak di permainan benteng Takeshi Bu gitu ya, nyemplung kita di dalam air kayak gitu ya, nggak ada yang nolongin kayak gitu. Yang bisa nolongin kita cuma diri kita sendiri, benar nggak tuh Bu Sil? Ya, jadi untuk anak-anak Ibu semua, untuk sesi kali ini tuh tentang mau yang mana sih kita, mau jadi apa sih kita gitu. Jadi mulai sekarang gitu di pupuknya kayak gitu. Ya Bu Sil. Iya. Untuk penutupan, apakah Bu Sil ada yang ingin disampaikan? Ya. Untuk penjurusan sendiri nanti insya Allah kita akan men-share ini angket berupa Google Form kepada Ananda semuanya. Nanti di grup masing-masing akan di-share oleh komentar, silakan Ananda isi, paling lambat diisi malam ini, karena itu merupakan angket penjurusan yang akan menentukan Ananda akan berada di jurusan IPA atau berada di jurusan IPS. Nah, silakan didiskusikan dengan orang tua, kemudian juga disesuaikan dengan potensi bakat dan minat Ananda, di jurusan apa Ananda yang pasnya, agar tidak salah pilih jurusan. Nah, diingatkan sekali lagi untuk diisi paling lambat nanti malam, karena pada hari Senin itu kita sudah membagi jurusan ya Bu Cici ya. Nah, itu mungkin. Ya, jadi harus didiskusikan dulu ya Bu ya. Walaupun diskusi tapi semua terpulang kepada anak-anak semua ya. Karena yang akan menjalani itu semua adalah anak-anak ya. Nah. Jadi ini ya, balik mungkin menegaskan sekali lagi, tidak ada jurusan yang salah ataupun buruk ya. Semuanya memiliki kelebihan masing-masing dan semuanya oke ya, memiliki kesuksesan pada bidangnya masing-masing. Jadi jangan pernah misalnya
merasa buruk dengan jurusan yang diambil gitu. Karena semuanya udah ada porsinya masing-masing Ibu Cici. Iya. Oke. Tidak ada sesi pertanyaan. Satu pertanyaan. Oke. Ibu buka satu pertanyaan aja untuk anak-anak semua. Kecil kali. Masih apa ada anak-anak yang ingin bertanya tentang kejurusan atau tentang jurusan yang ada di SMA IT Mutiara? Boleh di raise hand atau diketik di chatnya. Udah besar, suara Ibu sudah terdengar? Nah, udah. Nah, sudah paham ya semuanya tentang informasi tentang jurusan ya. Ibu harap nantinya anak-anak semua berdiskusi terlebih dahulu dengan orang tua, ditentukan jurusan mana yang pas untuk anak-anak semua ya. Oke, terima kasih Ibu selaku protokol kali ya. Apa? Moderator, oh ya, moderator pendamping Bu Silvi. Pendamping berbicara ya. Baiklah, Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini narasumber dan juga moderator yang sangat luar biasa, penyampaian yang sangat gamblang ya terkait jurusan IPA atau IPS ya, di mana kesimpulannya dapat kita tarik sedikit bahwa ya baik IPA ataupun IPS keduanya itu bagus ya, tinggal bagaimana antum memanfaatkan pilihan ataupun jurusan yang telah antum pilih. Betul ya, karena kita hidup ini harus ada di semua lini ya. Betul, betul. Saling mendukung, saling melengkapi. Jangan sampai kita mendiskreditkan orang-orang yang tidak sama dengan kita. Ya, betul ya. Perbedaan itulah yang membuat itu indah. Insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Taib, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Silvianda Aziz dan juga Ibu Cici Arifin ya atas penyampaiannya.